Bual cerita inspirasi. Bersama saya kali ini Lydia Farani. Nah, kita kedatangan narasumber nih, yang dimana narasumber kita kali ini lulusan dari psikologi. Baik Bu, perkenalkan dirinya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Tika Jilaningsih. Saya di SMA ini sebagai laboran kimia. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman dari SMA Negeri Kondor ingin ke lab kimia, bisa bertemu dengan saya. Nah, jadi di sini saya ada beberapa pertanyaan Ibu yang mau ditanya sama Ibu tentang psikologis remaja. Nah, pertanyaan yang pertama itu, apa efek pergaulan bebas bagi psikologis remaja? Tentunya sangat banyak ya efeknya. Apalagi pergaulan bebas ini lingkupannya cukup besar juga kan pastinya. Seperti pacaran, itu kan termasuk pergaulan bebas juga. Kayak misalnya ketika pacaran itu sudah melebar kemana-mana, pastinya kan berhubung dengan hal yang tidak baik juga kan. Terus juga kedua itu kayak seperti narkoba. Misalnya ketika siswa ini sudah mengenal contohnya aja seperti rokok gitu kan, itu kan termasuk hal yang membuat candu. Iya, jadi kalau udah pakai sekali harus keterusan gitu ya Bu. Jadi itu juga sebenarnya agak memberikan suatu efek juga, walaupun mungkin tidak sekarang tapi nantinya Pas tua kan. tentu. Apalagi kalau misalnya narkoba yang sudah mulai berat gitu, kayak ekstasi dan sebagainya, itu mereka akan berhubungan dengan hukum dan pastinya mental mereka juga pasti sudah jatuh gitu kan, udah merusak masa depan, seperti tidak ada keinginan hidup. Ketika memakainya pun sudah akalnya sudah dipengaruhi, saraf sudah terganggu, pastinya juga kadang sering marah-marah atau dan sebagainya gitu, pasti efeknya juga. Jadi memang pentingnya kita untuk memilih lingkungan yang teman-teman yang baik gitu. Dalam artian tidak semua juga lingkungan itu buruk, tapi memang kita harus mencari referensi-referensi juga yang baik-baik gitu. Tidak hanya teman-teman yang baik, juga referensi-referensi juga yang baik-baik. Jangan melihat referensi-referensi yang buruk-buruk. Apalagi ya remaja ini mudah ikut-ikutan kan, mudah coba-coba. Zaman sekarang ini Ya, apalagi zaman medsos, lihat sedikit ada yang trending, ingin ikut. Tapi Jadi lihat kebawa terus. Iya. Jadi lihat dulu gimana, apakah memang itu trennya itu baik atau tidak gitu. Oke. Pertanyaan yang kedua nih Bu, langsung saja ya. Bagaimana cara mengatasi gangguan mental pada remaja? Bagaimana mengatasinya gitu Bu? Kalau mental remaja sendiri itu kembali lagi tadi pergaulannya. Kalau misalnya pergaulannya itu positif, insya Allah ya pasti remaja itu akan memiliki mental yang positif. Tapi kalau misalnya mereka lebih ke lingkungan yang negatif, ya mereka itu akan menimbulkan perilaku-perilaku yang negatif juga. Terus juga informasi-informasi tadi harus diperbarui. Dalam artian kepribadian itu, perilaku itu kan dari dari informasi yang didapatkan gitu, bagaimana mereka menangkapnya dan bagaimana mereka mengaplikasikannya sehingga berpengaruh kepada kepribadian mereka sendiri. Jadi memang kesehatan mental itu sangat perlu gitu ya untuk dijaga dari sekarang gitu. Mulai mencoba hal yang positif, lebih banyak ini ikut kegiatan-kegiatan yang positif lah, misalnya ekstrakurikuler itu bagus sekali Supaya mental kita terjaga ya. Iya, tidak tidak terlalu fokus sama hal-hal yang tidak baik gitu. Hal-hal yang di luar yang tidak diminta juga gitu. Yang pertanyaan yang ketiga, bagaimana naik turunnya semangat hidup remaja dan sulit mengendalikan emosinya itu gimana Bu? Kalau misalnya remaja itu emosional gitu ya, kebanyakan remaja zaman sekarang nih sikit-sikit emosi gitu ya. Sebenarnya kalau terkait emosi, memang pada saat remaja itu kan masih masa-masa labil gitu ya. Mereka lagi pada masanya, kalau di teori yang pernah saya pelajari itu, di saat remaja itu memang masa-masa pencarian jati diri gitu, mencari identitas dia tuh sebenarnya ingin kemana sih, dia tuh sebenarnya ada tujuan hidup gitu ya Bu. Tujuan hidupnya apa sih gitu. Jadi memang remaja itu memang proses pencarian jati diri. Nah, dalam proses pencarian jati diri itulah mereka mencoba untuk ikut-ikutan melihat situasi sekitar, dan terkadang mereka tuh sulit untuk menyaringnya gitu kan, sehingga lihat misalnya lihat
misalnya lagi marah nih kan, orang ini marah-marah kayak gini loh mengekspresikannya, apalagi sekarang kan ada sistemnya TikTok gitu kan. Jadi kayak pas lagi ada juga yang model influencer, bukan influencer sih, kayak selebgram tuh yang kontennya tuh kayak ada kan yang konten marah-marah dan segala macam. Jadi mereka menganggap oh ternyata emosi itu bisa diluapkan ya gitu. Padahal sebenarnya kalau pengendalian emosi sendiri sebenarnya harusnya memang lebih dikontrol. Memang sih ketika kita sedih itu lebih baik memang untuk mengeluarkannya, tapi mengeluarkan dalam artian untuk diri sendiri gitu. Yang kebawa sampai keluar gitu ya. Iya. Kadang kebanyakan siswa ini kadang emosinya ada tapi malah melibatkan orang lain gitu ya. Orang lain. Itu sangat fatal ya Bu. Karena ketika melibatkan orang lain itu sudah mulai gangguan juga. Iya. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, penyebab remaja sering menyakiti diri sendiri di saat stres. Nah kebanyakan remaja nih stres tentang belajar dan stres tentang yang lainnya ya kan teman-teman sahabat berkarya. Sebenarnya ya kalau untuk stres itu sendiri kita memang setiap orang pasti stres, tidak hanya remaja ya, orang tua, orang dewasa maupun lansia juga pasti menghadapi, setiap orang pasti mengalami stres. Cuman memang berbeda-beda. Nah mungkin untuk para remaja itu sendiri lebih ke cari lingkungan teman yang memang baik gitu. Kembali lagi tadi kayak emang lingkungan gitu, dimana mereka ketika lagi sedih tuh jangan sendirian gitu, curhat aja misalnya, atau mungkin bisa kan bersama teman, atau mungkin kalau memang tidak bisa berbagi sama teman, guru BK di sekolah kan pasti ada, jadi cerita aja sama guru BK. Kadang siswa-siswa ini lebih mau cerita sama teman daripada sama guru sendiri gitu. Iya, makanya ketika memang tidak misalnya segan gitu mau cerita sama guru, ceritanya sama temannya, carilah teman dekat yang memang benar-benar. Tapi juga jadi teman, jangan sampai menceritakan lagi ceritanya ini ke orang lain. Jadi gitu. ember gitu kan. Iya. Bercerita sama temennya bercerita ke orang lain. Terus juga kalau untuk pengendalian stres itu, misalnya ini caranya, saya kayak nulis misalnya ada sebuah buku gitu, kayak nulis diary. Tapi terserah lah mau ceritakan apa, misalnya kayak sekarang lagi kesal nih, saya ceritakan aja di diary itu, di buku itu kayak hari ini aku lagi kesal nih, pokoknya luapkan aja, itu termasuk healing juga. Terus juga selain itu ikut organisasi, karena ketika kita banyak kesibukan pasti kita tidak akan fokus sama yang lain. Tapi kalau misalnya stres dalam belajar, mungkin kita yang udah capek istirahat, jangan refreshing. Sebenarnya dalam artian kalian berhenti sejenak, keluar dari rumah, lihat walaupun memang tidak boleh lihat pemandangan di depan rumahnya, jadilah gitu, tak perlu harus pergi kemana-mana karena saat pandemi juga kan. Jadi ya refreshing, tenangkan, atau mungkin bisa buat es teh, es kopi gitu kan, Sambil menikmati pemandangan, sambil menikmati hidangan. Ya. tuh. Pertanyaan selanjutnya nih Bu. Penanganan remaja yang dimiliki rasa tidak enakan terhadap orang lain. Kebanyakan nih siswa-siswa kadang tak enakan nih sama orang lain. Misalnya jika dia minta tolong, misalnya kawannya tuh minta tolong kepada dia, nanti kalau dia emang tidak bisa minta tolong, memberi bantuan ke orang itu kayak merasa tidak enakan kan Bu. Kebanyakan seperti itu, contohnya saya gitu, orang kan tidak enakan gitu kan sama orang. Sebenarnya kembali lagi misalnya gini, kita harus melihat diri kita sendiri ya, jangan bukan berarti kita egois gitu ya. Misalnya kalau kita menolak sesuatu, cuma kita lihat juga kemampuan diri kita. Kalau memang kita mampu, it's okay gitu untuk dilanjutkan atau dibantu temannya. Tapi kalau memang misalnya kita merasa nih, aduh udah penuh, ibaratnya udah penuh nih kita dengan berbagai kegiatan aktivitas dan hal-hal yang sebagainya, terus teman minta tolong juga, ini bisa diberi pengertian, ditolak secara perlahan. Memang gimana ya, agak sulit emang kalau rasa tidak enak, cuman emang harus diberanikan gitu, harus diberanikan untuk Cuma bilang kadang tidak. ya, cuma kadang gini ya Bu, misalnya dia tuh kalau kita minta tolong sama teman kita tuh ada terus
sewaktunya gitu kan, sekali dia minta tolong sama kita kayak kita nolak gitu kan, gak enakan gitu ya Bu. Nah itu emang ya, cuman kembali lagi ke diri kita kayak makanya dari tadi tuh kita lihat-lihat juga kalau memang misalnya kita bisa, kita mampu, tidak masalah. Memang terkadang pas saat dia lagi minta tolong kita lagi tak bisa, cuma mungkin kita bisa kasih solusi yang lain, misalnya tidak solusi dari kita tapi oh iya bisa nih kamu tanya sama yang ini, kayaknya dia pernah nih mengalami masalah yang sama dengan kamu ya. Nggak masalah, jadi kita nggak bisa memberikan solusi secara langsung, tapi kita melalui orang lain atau mengarahkan tidak masalah, itu sudah membantu juga sebenarnya. Cuma emang kadang-kadang kita nih sulit ya emang untuk mengatakan Karena dari situ kita tuh segan gitu ya sama orang itu, merasa segan. Tapi kalau selagi itu tidak membebankan diri kita tidak masalah. Cuma kalau udah beban ya lebih baik untuk mengatakan, terus kasih tahu alasan dengan baik, misalnya maaf gitu, jangan kak aku tak bisa kayak gitu, itu tuh memang tak bisa juga gitu, harus Membalasnya dengan kata-kata yang sopan, yang tidak menyinggung perasaannya gitu kan. gitu. Karena kadang apa ya, kita tidak bisa menguasai orang kan, kita cuma punya satu mulut dan dua telinga. Kita tidak bisa menutupi mulut orang, tapi kita bisa menutupi telinga kita dengan dua tangan. Kan kita cuma punya dua tangan kan. Nah, kalau misalnya ada omongan-omongan dari luar ya tak masalah juga sih, kayak kita ya Masa bodoh aja gitu kan, karena kalau kita dengar dari omongan orang-orang di luar tuh banyak gitu kan Bu. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Bu, penyebab remaja sulit berinteraksi sosial dan memiliki kepribadian yang tertutup. Kebanyakan juga siswa itu ada pribadinya tertutup dan ada pribadinya terbuka gitu kan Bu. Jadi yang tertutup ini gimana caranya supaya dia tuh bisa berinteraksi sama teman-temannya gitu. sebenarnya yang pertama itu dari dirinya sendiri. Apakah memang kadang kan orang yang tertutup ini kenapa dia sulit untuk berinteraksi itu karena memang dianya tuh bingung untuk mengawali interaksi itu seperti apa. Memang Segan juga. Contohnya kayak emang anak introvert itu kan memang dia itu sulit untuk memulai mulai diskusi duluan atau mulai mengajak kenalan duluan. Mereka bingung memikirkan bagaimana cara yang tepat. Kadang juga malu ya, pemalu orangnya kalem, tiba-tiba berbicara gitu kan, kayak segan aja gitu. Iya, kan. makanya gitu. Kayak itu mungkin dari yang teman-temannya juga yang mungkin mengetahui dia misalnya memang anaknya pemalu, bisa diajak untuk berinteraksi duluan. Terkadang memang kalau yang pendiam-pendiam ini bukan tidak mau berinteraksi, cuma mereka sulit gitu kan, berinteraksi untuk memulainya itu sulit. Kalau sebenarnya kalau sudah diajak berinteraksi sama yang tidak malu ini, misalnya yang tidak pemalu ini, ya sebenarnya tidak masalah juga. Diakur gitu kan, tidak merasa canggung lagi gitu kan. Kecuali memang kalau misalnya kita udah ajak nih dia untuk berinteraksi tapi ternyata dia tidak mau, itu kan berarti kembali lagi ke dirinya memang tidak mau bergaul sama orang-orang di sekitar gitu. Karena penting sekali kita untuk berinteraksi sama orang loh, karena ketika kita dekat sama orang, saya mengenal orang, nanti ketika ada sesuatu hal kita orang juga mau untuk menolong kita kan gitu. Nah, jadi sahabat berkarya, jika kalian ingin berinteraksi, bertanya-tanya, ya berinteraksi pula kan, bertanya-tanya kepada Ibu Tika, nah langsung saja nih bisa kontak-kontakan sama Ibu Tika. Nah, jadi cukup sekian bucin kita kali ini. Lebih terkurang saya sebagai moderator mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.